itu kalau nggak perform ya gitu. Walaupun sebenarnya kalau secara pribadi saya kurang gitu suka, karena membangun strata kepelatihan itu perlu waktu, gitu kan. Waktu saya masuk PSSI itu kan jelas antara Sintayong dan Indra Safri ya nggak bisa komunikasi, masing-masing senior, masing-masing punya, ya kan nggak mudah gitu. Nah baru terakhir zamannya Patrick kita bisa bikin strata, tapi itu pun karena gagal ya gimana ya kan. Ya sekarang kalau ditanya pusing nggak, pusing. Kenapa? Ini kan hilang senior 23, 20. Kempen malah belum tugas ya? Iya malah belum tugas, tapi kan masalahnya ya ini kan paket waktu itu. Saya lagi berpikir ya kalau Coach Nova berhasil, katanya nggak mau. Dia akan jadi U20. Kalian aja. Caretaker kalau tadi. Mepet semua. Enggak. Pokoknya. Dia memang 30 tahun kali. Jadi berpikir Coach Nova kalau dia selesai U17 dia U20. U17 kita cari orang Indonesia kalau dapat. Karena terus terang dia tahu juga Mau apa? tipis kepelatihan orang Indonesia itu tipis. Kenapa waktu itu ya Sintayong nyari juga susah, Patrick Kluivert menginterview 10 asisten pelatih juga nggak ketemu, saya nggak memberitakan siapa yang diinterview. Ya Tahu kan? Memang susah gitu. Nah jadi memang kalau ditanya kapan kita pengumuman pelatihan baru, belum. Saya masih perlu waktu konsolidasi dua hal. Satu, saya lagi coba buka komunikasi ke banyak pihak. Jangan sampai persepsi yang kejadian beberapa kali terakhir ini mempersulit posisi kita mencari pelatih. Ya. Karena kita mesti sadarin kan ranking kita belum tinggi, masih rendah. Mencari pelatih di ranking seperti ini nggak mudah. Kalau nggak nganggur, Kan? Even waktu Sintayong pun kan sebenarnya nggak mudah meyakinkan pada saat itu. Ya, waktu itu kan 170 kalau 150. Nah, sekarang 120 juga nggak mudah. Jadi yang sekarang saya lagi coba lakukan dengan jaringan internasional saya, memberi confidence balik bahwa ya kita tetap ingin punya long term program. Ya. Apa yang terjadi kemarin-kemarin itu ya bagian dari tentu result yang harus bertanggung jawab. Nah, memang semua rata-rata nanya mengenai bullyism di sosmed. Itu yang mereka semua karena kondisi yang sekarang pada pelatih yang kita lepas kan mereka shock. Bagaimana pribadi di DM si anaknya Patrick dibilangin black monkey, anaknya dihajar, diancam mau titik-titik, sampai ke istri-istrinya pelatih. Bukan istrinya Patrick aja loh, istrinya yang lain. Jadi mereka shock. Nah itu yang saya lagi redam. Dan saya nggak takut ditulis. Ya kita harus kembali menyehatkan juga persepsi sepak bola nasional. Kita harus punya kesepakatan sepak bola ya untuk nasional dan kebenaran. Ya, dan ini beberapa pemain juga kontak saya, mereka worry karena kasus Rido mereka juga nggak happy. Rido itu kan buat pemain asing figurnya, maksudnya figur dalam arti, oh Rido aja kena, apalagi gua. Nah ini yang saya lagi
merajut juga di pemain-pemain untuk menaikkan confidence-nya lagi bahwa ya is part of life, tapi percayalah federasi akan memprotek dia gitu. Jadi itu yang saya tentu bukannya serangan dari sosmed itu bukan hanya terjadi di Indonesia gitu, artinya kan memang juga enggak, tapi kalau kita lebih ekstrim. Kita gitu orang enggak? Apa solusinya? Kayaknya Kita mau bagaimana kesadaran? Ya kalau itu kan saya udah ulang-ulang. Lalu di beberapa statement publik saya bilang saya tidak takut dikritik, saya tidak takut dibully, ya. Tapi tolong lindungin ya pemain dan pelatihan. Itu saya udah ulang-ulang. Jadi kalau dari gagalnya Gerald di AFF saya ngomong itu. Iya. Intinya itu merugikan Waktu kita. Indra Safri gagal di U20 dihancurin kayak gitu, ya kan? Jadi Jadi kalau- itu merugikan posisi kita sehingga bagi kita untuk cari kayak tadi pelatih juga Termasuk pemain. Pemain. Jadi kalau Karena kalau ditanyakan ditanya misalnya, apakah kita akan menstop naturalisasi? Nggak mungkin. Ya, pembinaan grassroots harus dibangun. nggak main gas. Ya, tapi siapapun yang terbaik, ada belang-belang Indonesia mau memperkuat, boleh lihat aja Maroko U20. Iya, Maroko coba isinya siapa? Arumi dan juga Bung Abdul Haris, Bung Ma'ruf, cukup banyak perubahan dan juga Mauro Gistra nampaknya sesuai dengan keinginan para pengamat Bung Ma'ruf dengan 3 pemain belakang Indonesia menempati pemain bertahan Indonesia ini. Iya, ini Kevin Dix agak ke samping, ke kanan. Oh, terlepas sangat baik. Gistra sangat baik pada Dan James. Crossing langsung ke gawang tadi, mengarah ke Kelvin tadi. Datang lagi. Oh, kini Kelvin. Shooting langsung. Oh. Nampaknya membentur badan pemain Irak dan menghasilkan tendangan penjuru yang pertama buat Indonesia, Bung Waru. Kelvin arahkan kepada Dan James, menyerang Tom Haye, masih top, shooting Tom Haye. Sebuah serbuan yang sangat baik di awal-awal babak pertama ini, Bung Abdul Haris. Ya. Mauro Gistra gagal dan sungguh Pak Tuhan, mana lagi yang dia dustakan. Peluang yang sangat baik, Bung Mauro. Iya, sebuah peluang awal yang sangat baik. Kombinasi 1-2 sentuhan yang dilakukan Tom Haye dengan sangat cerdik tadi, memberikan umpan tarik, dan sayang memang masih bisa ditutup ruang yang dimiliki oleh Indonesia. Bisa sangat baik, Bung Mauro. Betul. Memotong ke depan, Bung Harus. Dia bergerak ke depan, tapi memang dalam satu bersamaan momentumnya juga sangat baik ketika tadi. Tutup samping kepada Tom Haye, masih Tom Haye, crossing berbahaya, ada Ibrahim Payet, Ricky Kambuaya, ada Gistra, kurang cepat Gistra, karena memang tadi kita lihat mana Yunis langsung memberikan kawalan yang sangat-sangat rapat kepada Mauro, Bung Haris. Iya, paling tidak 3 kali Iya. Mauro Gistra nyaris menjebol gawang dari Irak. Dan kali ini lagi-lagi lini pertahanan Irak menunjukkan ada kelengahan di pertahanan mereka yang bisa kita manfaatkan. Sayang tadi keinginan Kambuaya untuk handsball tidak terjadi karena hanya menyentuh perut dari Yunus. Tendangan penjuru ketiga, Dan James lakukan sudah berbahaya. Masih Renders mencari rekan Renders. Sangat baik Kevin Dix, crossing berbahaya. Cukup baik melakukan crossing, nampaknya akan dilakukan oleh Amir Fuad. Lakukan sudah, langsung ditiang. Dekat tadi, tapi bola dari nomor punggung 9 yaitu Serko Karim terlalu tinggi tapi cukup berbahaya apa yang dilakukan oleh Irak, Bung Haris. Iya, inilah yang harus diantisipasi oleh para pemain Indonesia karena memang Irak ini seringkali membuat Haye tadi. Oh, Haye kosong. Masih Haye di kotak penalti. Tidak. Peluang sangat berbahaya tadi Renders. Oh, peluang terbaik sesungguhnya dilakukan oleh Eleanor Renders, Bung Ma'ruf. Iya, kita melihat bagaimana peluang itu sangat terbuka. Renders mendapatkan umpan tarik yang sangat baik tadi yang diberikan oleh Tom Haye, tapi sayang
Peluang sangat terbuka dan Irak cukup bisa ditembus juga, Bung Haris. Betul ya, memang inilah salah satu kelemahan dari Irak ya. Mereka cukup lemah dan ini kita lihat sebuah Dengan bebas Irak. Amir Fuad langsung. Oh, bahaya. Oh, berbahaya tadi. Apakah offside? Offside. Offside. Tapi benturan terhadap Jatuh. Sangat keras. Kita lihat posisi ini dan kemudian jatuh ya, tidak bisa dikontrol ya. Kepala Harus pas tadi mendapatkan langsung perawatan tangan. yang cukup baik. Kita lihat tangannya ya, Mati pas. bahunya ini. Tom Haye, Kevin Verdong. Kita tunggu. Denzel! Oh, Tuhan! Masih gagal tapi apa yang dilakukan oleh Denzel sangat baik sesungguhnya, Bung Haris. Betul, kita lihat 3 penendang, tentu ini memusingkan kiper ya. Siapa ya kira-kira yang akan menendang? Dan Dan James yang melakukan tendangan sudah cukup baik, namun sayang masih terlalu menyamping ya 1 meter. Di kubu dari Irak adalah indikasi bagaimana mereka juga ingin mengubah ritme pertandingan. Salah satu nama tadi yang dimasukkan adalah Zidan Amar Iqbal, pemain yang sempat dimention sebagai salah satu pemain yang awalnya disebut punya bakat dan menjadi mutiara untuk timnas dari Irak. Gagal tadi, ini Iqbal, Zidan Amar Iqbal, masih Zidan langsung ke kanan. Oh, sungguh cepat, dipaingi oleh Denzel. Oh, terlepas, harus hati-hati. Berhasil diblok dengan sangat baik, dilihat oleh Rizky. Inilah yang harus dihindari ya. Kita ingat bagaimana China bisa mencuri dari kelengahan kita di round ke-3 lalu, dan ini hampir saja Irak juga melakukan hal serupa. Beruntung tadi kita lihat begitu cepat Ke depan, kini Denzel, crossing Denzel, ada orang, kini Kevin Diggs. Kevin Diggs, blessingnya mudah. Coba melakukan crossing, ada Rizky Ridho, dibaca dengan sangat baik oleh Rizky Ridho. Oh, kita Kartu. Dan bisa kuning saja nampaknya. Para pemain, sedangkan Irak baru pertama kali bermain. Amir Fuad langsung tendangan penjuru tadi cukup berbahaya. Hasil dihalau kita lihat oleh Ole. Masuk ke kanan dari kiri, kita lihat para pemain Irak. Kevin Verdong tadi. Rizky Ridho sudah menunggu, kita lihat. Oh, hati-hati Rizky Ridho, dicuri tadi. Kembali kita lihat Ibrahim Bayes, jangan kasih ruang tembak. Masih Ibrahim, Yusuf, Iqbal, masih Iqbal, harus hati-hati Indonesia. Oh. Iqbal mendapatkan peluang tadi, celah melakukan syuting. tembakan kaki kiri dan tidak bisa diantisipasi, tidak bisa dicegah dengan baik oleh Martin Paes. Kita saksikan di sini. Sempit memang ruangnya, tapi ada Verdong tadi memberikan ruang untuk kemudian Iqbal melakukan tembakan. Sudut yang sangat jauh, sulit diambil tadi oleh Martin Paes. Karena memang ada sedikit ruang dari Iqbal. Betul. Karena agak telat kita lihat Verdong untuk menutup Bung Maruf. Ini tadi dimanfaatkan walaupun ya, dan justru pemain Indonesia tadi ya, Kevin Diggs yang dianggap melakukan pelanggaran kalau dengan situasi seperti tadi ya. Iya, Kevin Diggs yang pelanggaran. Betul. Cepat ke depan. Oh, sangat baik Ilona Jonathan. Oh, Garaka. Kita akan lihat Kevin Verdong, Tom Haye. Lakukan sudah, oh gagal tadi Verdong. Ini Tom Haye lebih menekan ya. Betul, mereka lebih agresif ya. Oleh Romani, masih oleh Romani, gagal tadi. Balik serangan balik dari Irak. Tunda terlebih dahulu. Karena memang ada beberapa keputusan yang menurut saya agak aneh ya. Ya, harusnya
Terlihat memang permainan Indonesia agak berubah. Oh, sangat baik kita lihat Ragnar umpan cepat. Oh, kalah cepat dengan penjaga gawang kanan. Kali ini mereka cukup pintar untuk bisa menempatkan banyak pemain di tengah. Balik kita lihat serangan dari Irak. Yusuf langsung. Martin pas dengan sangat baik dalam posisinya tadi. Langsung ke depan. Kita kotak penalti dari Irak. Cukup jauh tadi. Arahkan kepada Jai. Apa yang kita lihat? Apakah Insiden dianggap ini sikutan ini ya? sikutan ini Bu Baru? Iya, sikutan ini yang dianggap sebagai sebuah Ya, pelanggaran. bisa kartu penalti, bisa Bisa penalti. penalti ini harusnya kan. Ya. Verdong sudah menumpuk para pemain dari Irak di kotak penalti. Arahkan langsung di kotak penalti. Jai Chess. Oh. Apa yang sesungguhnya terjadi meskipun terjatuh oleh Romani? Verdong. Oh, nampaknya wasit Manning dari Cina baru saja meniup peluit panjang, tanda berakhirnya pertandingan babak kedua antara Indonesia melawan Irak. Dengan raut kekecewaan dan tindakan kekecewaan dari pelatih Patrick Kluivert tadi,